Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Lucky, kecil gede, sekolah di Jakarta, kemudian merantau ke Uni Emirat Arab, Dubai. Pulang dari sana punya ilmu kuliner asli Timur Tengah, Mediterranean, dan tetangga-tetangganya lah. Kita bikin melantai, maksudnya dari bawah sampai atas. Jadi kalangan, semua kalangan. Jadi kuliner Arab yang terjadi sekarang ini kan banyak kan eksklusif. Sekarang saya mau buat Atia for all, kuliner Arab untuk semua. Jadi dengan duit 5.000 udah bisa ngerasain sensasi kuliner Arab. Oh. Iya, goceng aja bro, nggak usah mahal. Dari goceng nih. Dari start 5.000. Oke nih, Om Lucky awalnya gimana nih? Kok bisa milih usaha ini nih? Karena kita kerjanya di sana masak di Timur Tengah, ya di Dubai ya, yang bisanya masakan dari negara-negara seputaran di Timur Tengah, termasuk India, Pakistan. Jadi kalau secara geografis antara Afrika, Arabia sama Persia, termasuk India, Pakistan itu sebenarnya satu benang merah, makanan bumbu dasar. Jadi geografis itu kan menentukan kebiasaan atau culture penduduk setempat atau orang-orang setempat menggunakan bahan-bahan yang tumbuh. Nah itu yang disebut otentik, men. Ya? Itu. Jadi otentik itu nggak harus orangnya, orang Arab, bukan, men. Jadi pemilihan bumbu-bumbu yang khas yang memang sering digunakan di wilayah negara atau di wilayah tertentu maksudnya. Awalnya Jogja itu dilihat ya, dia ada kota pelajar, kota pariwisata, secara area juga nggak terlalu besar. Terus kita juga dengan suasana yang nggak terlalu crowd ya, suasananya nggak terlalu sibuk kayak di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya kayak Surabaya atau Medan atau yang lain ya. Saya pilih di sini untuk start karena kita secara materi kita nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya modal gede. Cuma kalau ilmu insya Allah lah, ilmu kita bawa banyak ini sampai berat ini. Kalau nggak dikeluarin bisa pecah nanti kepalanya. Jadi sambil berbagi ilmu, bercerita pengalaman selama bekerja 15 tahun di Uni Emirat Arab, ya kita bukalah makanan ini, kuliner Arab. Jadi konsepnya santai lah. Untuk awal ya konsepnya yang penting fokus di makanan ya. Saya berani bilang terlengkap di Indonesia. Tapi kalau ya terlengkap di Indonesia. Itu makanan karena kita dulu kerjanya bukan di hotel atau di tempat wisata, tapi kita kerjanya memang di satu family yang ada masih ya mungkin bila memang bangsawan lah, family yang memang khusus provide atau menyediakan makannya mereka, keluarga mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu bisa 24 jam kita harus standby. Maksudnya begitu dibangunin ya kita harus pada acara masak. Sampai resep-resep dari Asyam. Asyam tuh Palestina, Suriah, Lebanon, itu Syam, negara-negara Syam. Irak, Mesir, terus Persia itu masuknya ada India, Pakistan ya. Terus Turki, itu semua kumpul tuh di situ. Namanya Al-Khalij Food. Al-Khalij tuh namanya Gulf tuh teluk. Nah, itu termasuk Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, semua makanan kumpul di situ. Nah, sekarang kita transfer ke Indonesia nih. Apa yang kita dapat? Ya bentuknya ini Atia. Ya Atia. Sangat tertib, maksudnya gini, saya ingin membawa satu culture, budaya makan, bukan budaya makan, maksudnya culture memasak yang pernah saya dapatkan di Timur Tengah. Otomatis saya harus, ya tadi, definisi otentik buat saya adalah ketika kita menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan di sana. Itu kata otentik. Kalau cocok dan tidak cocok tergantung yang masak, balancing, bagaimana mengatur antara bumbu satu dengan bumbu yang lain, mix and balance. Nah itu, sehingga diterima di kalangan umum. Dan alhamdulillah 5 tahun saya di Jogja, kita nggak punya cita-cita yang terlalu muluk-muluk, bisa bertahan aja. Ini 5 tahun berarti diterima dong, ya kan? Jadi kalau dibilang otentik jangan takut. Sebab apa? Ada teman bilang, lu jangan bikin otentik men, nanti orang pada nggak suka, nggak ada yang beli. Buat saya
Kalau suka dan tidak suka itu bukan berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan bagaimana kita mengemas, bagaimana kita meracik sebuah makanan sehingga bisa diterima. Karena setiap manusia mempunyai indera perasa yang sama. Nggak mungkin dong salah satu manusia dari bagian bumi mana indera perasa manisnya hilang, indera perasa pahitnya hilang, atau semua sama. Tinggal kita makan enak itu sebenarnya average. Semua orang pasti kalau biasanya kalau satu enak semua. Biasanya ya makanan gak enak ya jangan dibilangnya persentasenya, jangan bikin makanan tuh yang apa ya, yang standar gimana ya, ya balancing antara rasa. Misalnya contoh kalau di Jogja ini kan gudeg. Jangan dihilangkan rasa manisnya, hilang otentiknya, tapi jangan dominan rasa manisnya. Itu yang jadi masalah. Ketika berlebihan itu akan mengganggu. Sama sepertinya di Timur Tengah, itu asam dominannya. Asam itu asam alami dari sumak, yogurt, lemon atau lime, jeruk, ada dari ruman. Ruman itu pomegranate dimolase jadi kayak bukan kecap ya, jadi kayak kental gitu. Itu dan asam. Dan memang ciri khas mereka asam. Dulu saya konsepnya memang pada waktu awal sudah akan, kalau kuliner itu jamak. Bener nggak? Kuliner. Wah, kalau kuliner itu jamak, berarti di kepala kita kuliner lebih dari 5 makanan, bener nggak? Lebih dari 10 makanan bahkan. Nah, sekarang kita 50 lebih nih. Tapi awal emang desainnya cuma bikin 10 makanan. Karena kita komitmen terhadap tagline, terhadap judul, nama, segala macam. Nah, kita terus improve terus. Itu pasti rugi, resikonya untung. Itu aja. Jadi yang saya tekankan bahwa saya melakukan hal yang saya sukai. Jadi yang hook atau passionnya di situ. Jadi perkara nanti ada yang beli atau nggak beli, atau perkara ada hambatan, itu akan menjadi satu apa ya, kenikmatan tersendiri untuk survive. Bagaimana nih caranya memecahkan masalah dia gitu kan? Bagaimana ada masalah bukan malah lari atau. Nah, kalau kita memang bidang itu, kita akan berusaha mencari jalan keluar. Tapi kalau kita masak aja nggak doyan masak, nggak suka masak, nggak suka makanan, sukanya otomotif, otomatis dikasih sentilan sedikit, dikasih angin sedikit aja nyerah. Nah itulah. Jadi dari awal sama seperti pada umumnya orang bisnis dari nol. Pas dari nol tuh kita dengan biaya hanya ngontrak rumah, bangkunya juga cuma hanya lesehan aja. Alat peralatannya kecil-kecil kayak alat peralatan rumah tangga yang murah-murah. Karena kita kan stoknya masih sedikit-sedikit. Ya, stoknya masih sedikit-sedikit. Tahun pertama bagus karena saya iklan ya kan. Oh, sorry, bukan tahun pertama. Bulan pertama bagus karena di iklan, karena orang pengen tahu. Setelah itu turun. Bagaimana nih? Wah, terus kita cari solusi. Oh, bikin lagi tambah makanan baru, bikin diskon segala macam, marketing. Kemudian ya prinsipnya satu, saya untuk mengembangkan, saya nggak menjauhi hal hedon. Hedonisme itu dihilangin. Hura-hura atau mempercantik diri yang sekiranya nggak perlu, saya lebih ke fokus ke upgrade alat. Karena semakin lama nih alat saya semakin banyak dan semakin gede-gede. Karena otomatis ngimbangin antara order sama speed, kecepatan kan. Nggak mungkin bikinnya sekali bikin 10 porsi. Sekarang sekali bikin langsung 50 100 minimal. Porsi pancinya besar kan gitu. Orderan 1000 gitu, gimana? Saya punya yang kapasitas 60 liter sampai 90 liter, 120 liter, ada yang gede-gede yang bisa mandi anak bayi. Nah, jadi saya lebih ke investasi ke sana karena duit saya ini untuk modal bukan langsung jebret, all in semua kebeli. Kita merayap, merintis, proses. Tahun pertama, tahun kedua pengulangan, tahun ketiga keputusan mau diterusin apa enggak. Nah, tahun ketiga ini saya alhamdulillah setelah belajar dari tahun pertama dan perulangan di tahun kedua, kita bisa mulai naik step. Nah, naik step ini di tahun keempat, kelima, dan seterusnya itu adalah mulai memanage. Mulai stok banyak, storage, bagaimana spesialisasi. Karena kita kan dari warung, kita masih santai. Cuman grand design-nya memang umum, kita ngikutin yang udah profesional. Bukan berarti profesional terus pakai dasi, men. Tapi pola pikir, visi misi. Jadi tolong kita kesampingkan juga masalah physically, physically yang kelihatan mata dengan dunia ide gitu, ilmu itu sama halnya.
dibilang masakan Arab otentik karena yang punya orang Arab. Masya Allah, ini digital 5.0 men. Kita eranya udah 5.0 digital men, masih punya anggapan bahwa restoran otentik itu kalau ownernya orang Arab. Mantep kan? Salah tuh. Sebenarnya nggak salah, tapi ya nggak sepenuhnya benar, karena memang ada juga orang Arab yang memang profesional, tapi banyak yang nggak profesional, sama kayak orang Indonesia lah, buka gado-gado di Amerika. Mas Gada nggak pernah masak, cuman jadi buka aja, pasang body gitu. Saya bentar lagi datang nih, teman saya nih, kawan saya, dia bantu eksklusif endorse dari Abu Dhabi. Ya saya mau buktiin, gampang nyari model. Saya bisa kok bilang ini orang Arab, karena kita bukan masalah rasis. Kalau kepengen pencitraan bahwa ini ada yang punya orang Arab begitu juga otentik, bukan. Pengakuan itu di dalam adalah karya. Nah nih, pengakuan di karya, di rasa, itu pengakuan, ya kan? Jadi saya bukan mau menyinyir, enggak, cuma meluruskan. Jangan-jangan nanti kita makan sama orang Arab, padahal yang dimakan tuh gulai. Dibilang wah ini masakan Arab, dia lupa, dia sambil mandang mukanya orang. Jadi bukan masalah kontennya, ngerti nggak? Jadi antara itulah lebih ke apa ya? Kalau bahasa filsafat apa? Substansi. Alhamdulillah saya seboncos-boncosnya ya masih ada 150.000 ya dapat, itu pun sampai mungkin 16-18 jam itu. Ya lama sekali itu saya sama istri nungguin, kayaknya udah nggak betah. Cuman ya karena kita harus jalanin itu dimanapun, kita tidak bisa menghindari atau kita secara proses itu udah alamiah, seperti halnya proses bayi menjadi dewasa, itu kita nggak bisa melewati proses jalan-jalan langsung ke proses lari, kan gitu. Sama dunia bisnis mungkin ya, menurut saya dunia bisnis atau dunia usaha itu nggak bisa kita melewati satu proses. Hatta itu dibantu dengan suntikan dana atau itu tetap jatuhnya ibarat buah tuh dikarbit, tetap nggak kuat gitu. Awal itu saya kalau nggak salah ya, saya itu aneka nasinya T3, minuman, roti mungkin cuma nggak lebih dari 10, mungkin 8. Sekarang mungkin ada berapa ya? Coba buku menunya bisa saya lihat itu. Mungkin 50 lebih, bro. Makanya saya bilang sekarang mulai tahun ketiga saya tulis tagline-nya kuliner Arab otentik paling lengkap di Indonesia. Udah, sebutin aja, nggak usah. Kalaupun dia nggak reguler menu, dia bisa pre-order. Itu. Jadi nggak semuanya reguler menu, tapi yang reguler menu itu di atas 50 item. Oke, nih. Pasti itu, jamin. Stand ready. Katanya sekarang ini udah berani nyetok sampai 2 ton nih. Alhamdulillah, nanti kita lihat di stok gudang saya. Awal mulai gimana? Awal mulai ya tetap dari 2 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Terus punya modal lagi puter. Nah, terus lama-lama kita kan berpikir setiap ada keuntungan akan diinvestasikan ke stok barang, alat peralatan untuk menunjang omset. Nggak mungkin jualan 5, stoknya 2, ya kan? Yang mau dijual apa? Goib, ya kan bro? Ya kan mau target 10, stoknya cuma ada 2 maksimal, gimana? Makanya saya begitu ada modal dikit, kita stok terus, putar-putar terus. Dan berani stok sampai sekarang kalau beras ya 2 ton lah. Sekarang antara 1 sampai 2 ton. 2 ton kita stok. Dagingnya 2 kintal gitu. Kalau duka, nggak ada dukanya sih sebenarnya. Duka itu menjadi suka buat saya. Jadi saking duka banget men. Ibaratnya kalau orang main gitar tuh ke blues men. Blues tuh udah duka banget, tapi orang doyan gitu. Padahal kan itu nada-nadanya udah sedih gitu. Saya kenapa analoginya selalu dari musik, karena saya juga berawal dari entertainment juga, dan saya pikir lebih gampang membayangkan apa maksud dari istilah-istilah saya. Ya ibaratnya kalau dibilang dukanya jadi suka buat saya. Ibaratnya kalau dalam nada yang sedih itu jadi kesukaan saya gitu. Ya salah satunya ya ketika sepi ya buat saya. Ya kalau dibuat orang lain, sepi men. Kalau buat saya, sepi. Saya bikin konten, saya bikin masakan baru, saya bikin uji coba menu-menu yang di Arab yang belum masuk ke sini.
Nah, kita improvement men. Jadi nggak ada istilahnya waktu kosong kita isi terus dengan yang positif. Mungkin di satu sisi di kacamata orang lain dibilangnya sepi kan. Tapi saya bikin ya buat saya nggak sepi. Ya karena tujuan utama ya nggak materi. Ya materi ya pastilah, nggak ada tanpa materi kita juga. Cuma nggak semata-mata itulah. Lebih tadi kalau udah passion, kita akan mencari jalan keluar terhadap masalah yang datang. Dan kita akan menganggap satu tantangan menjadi kesenangan buat kita. Iya. Oke. Enjoy bro. Enjoy. Enjoy. Ini terakhir nih. Oke bro. Pesan nih buat temen-temen atau anak-anak muda yang mau diriin bisnis maupun di bidang kuliner, gimana nih tipsnya nih? Pertama passion dulu bro, emang hobi, emang hooknya di bidang itu. Jadi pertama cintai pekerjaan. Lu kayak siapa saya jadi inget tuh? Ya orang umum lah. Cintai pekerjaan, memang itu kesukaan kita, kesenangan kita. Pokoknya pokoknya kita bisa kalau dibilang bahasa itunya kita autis banget sama bidang itulah gitu. Bahasa ya itulah. Jadi kita benar-benar suka. Yang kedua, kalau udah suka itu kayaknya semuanya ya, poin kedua masalah modal, masalah kesabaran, ketangguhan itu kayaknya udah bisa tercover. Cuman satu aja sih saya bilang, kalau suka, kita udah benar-benar cinta banget sama pekerjaan, sama bidang, insya Allah bisa menghidupi kita. Tinggal strategi aja. Strategi marketing tuh banyak yang kita bisa punya produk bagus, tapi kalau marketing nggak bagus juga percuma. Itu aja. Jadi pertama ya cinta, kedua suka, kedua cinta, ketiga cinta. Pokoknya cinta sama suka. Iya, pokoknya benar-benar passion, hope. Nah, passion kalau hope kan ini benar-benar kita dari hati. You're telling the truth about Atia Food. Sama nggak nih Iya. Atia Food dengan di Dubai? Ini teksturnya sama seperti ini mandi, biryani, Kebab. kebab, هذا كله سمبوسة كله هذا شاي كرك ما في جوس هذا semuanya saya udah di Dubai udah seperti ini tester Iya. seperti ini Cocok. iya karena ini saya suka datang di sini. Nah, Ada banyak Arabic Resto di sini. Oh. Tapi saya nggak suka semuanya. Saya suka di sini, Oke. datang di sini karena ini seperti Dubai, ya? food. Oke. Jadi Traditional authentic, food. traditional food, ya, traditional like a food. mom, In like Dubai, mom same. cooking, same, huh? Yeah, same. There is no difference. There is no different. Oke. Awalnya inti iji sawi kalam ada let's story about the first time coming like. Oh yeah, I came first time with my friend. My friend, he just tell me, like I was new in Jogja. He told me there is a Atiyah Resto. He was in Dubai before. I say, oh yeah, okay. Let me see, just taste the food like this. He say, okay, we datang di sini. Saya coba satu kali. Saya order kebab sama mandi. Dan udah saya makan, saya testa ini, bicara sama teman saya, ini testa seperti di Dubai. Kenapa dia bicara? Karena ini owner udah di Dubai sudah lama working kerja. Karena ini semuanya dia food Dubai food same di sini. Same. Yeah, I say okay, let me try another.